Halo, jumpa lagi di channel YouTube Welina Sebayang Official. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Welina Sebayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara mandiri. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki buku ini, boleh teman-teman langsung pesan buku ini di WA admin 0812 1249 5294. Nah, jadi dalam buku ini sudah ada soal-soal kebidanan, dan di dalam buku ini juga sudah ada kunci jawaban dan pembahasan, dan di lembar terakhir itu ada juga tentang khusus materi. Halo teman-teman, kita kembali melakukan pembahasan soal sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan, ya SKB dan juga P3K Kebidanan tahun 2024. Nah, yang pertama itu adalah tentang informed choice ya. Jadi informed choice itu adalah suatu tindakan saat kita memberikan informasi yang jelas ya kepada klien tentang pilihan yang ada, sehingga klien itu dapat memilih ataupun memutuskan asuhan apa yang akan dia pilih, yang paling aman dan yang paling nyaman bagi dirinya. Nah, selain informed choice ini, teman-teman harus paham juga ada 8 prinsip etik dalam kebidanan ya. Yang pertama itu adalah autonomi. Nah, jadi autonomi ini untuk pengertiannya itu hampir sama dengan informed choice ya, di mana kita memberikan pilihan ataupun alternatif pilihan kepada klien sehingga klien itu memilih ataupun memutuskan asuhan apa yang terbaik untuk dirinya. Itu adalah autonomi. Yang kedua adalah beneficence. Beneficence ini artinya berbuat baik ataupun melakukan kebaikan sehingga kita memberikan asuhan yang terbaik untuk klien. Dan yang ketiga adalah justice, di mana kita bersikap adil ya dan tidak membeda-bedakan dalam setiap klien kita. Kemudian yang keempat non-malfeasance, ini artinya tidak melakukan sesuatu yang merugikan ataupun malpraktek kepada klien ataupun kepada pasien. Yang kelima adalah veracity. Veracity ini artinya berbuat kejujuran ataupun kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi segala informasi yang kita berikan kepada klien ataupun pasien itu adalah dengan jujur dan yang sebenar-benarnya. Fidelity ini adalah ketika kita harus tepat janji ya, tepat janji terhadap klien pada saat kita sudah berjanji memberikan asuhan. Dan yang ketujuh adalah confidentiality. Ini adalah menjaga kerahasiaan ya, menjaga identitas dan kerahasiaan pasien atau klien. Yang kedelapan adalah accountability. Ini adalah bagaimana kita dapat bertanggung jawab atau setiap asuhan yang kita berikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya kita akan latihan ke dalam bentuk contoh soal. Oke, ini soal tentang informed consent ya. Soalnya seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan ingin ber-KB. Setelah mendengarkan penjelasan bidan, klien memilih KB AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim ataupun IUD. Bagaimanakah bentuk informed consent dalam kasus tersebut? A. Lisan, B. Tertulis, C. Tertulis plus tanda tangan klien, D. Tertulis plus tanda tangan suami, E. Tertulis plus tanda tangan klien dan suami. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat itu ya, ini adalah cukup dengan tanda tangan klien yang bersangkutan. Ini sudah diatur ya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana pelayanan masa sebelum hamil, prakonsepsi, hamil, melahirkan, nifas dan juga KB ya. Bahwasannya informed consent itu bisa diberikan secara lisan dan juga bisa secara tertulis. Yang tertulis itu adalah AKDR dan juga implan ya. Dan itu cukup ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, klien yang akan mendapatkan alat kontrasepsi tersebut. Nah, sedangkan yang tertulis dan wajib ditandatangani oleh suami ataupun pasangan ya, itu adalah jenis alat kontrasepsi
MOW, metode operatif wanita, dan juga metode operatif pria, yaitu tubektomi dan vasektomi. Sementara untuk KB pil ya dan juga KB kondom itu cukup dengan lisan saja ya, cukup dengan lisan. Nah, jadi karena di sini alat kontrasepsinya AKDR, maka dia adalah jawabannya itu C ya, tertulis dan ditandatangani oleh klien. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, di sini soalnya seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan ingin melahirkan. Hasil pemeriksa dalamnya ya PT-nya, presentasinya puncak kepala. Nah, ini menjadi kata kunci ya. Seharusnya saat kita periksa dalam itu, normalnya itu adalah letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil harus menjadi bagian yang terdepan. Sementara kalau ini dia periksa dalam presentasinya itu puncak kepala, maka artinya ubun-ubun besar yang di depan ya. Pembukaannya masih 4 cm ya. Kemudian bidan menyuruh ibu untuk berjalan-jalan agar persalinannya lancar. Apakah bentuk pelanggaran prinsip etik yang dilakukan bidan dalam kasus tersebut? A. Autonomi, B. Non malfisiensi, C. Veracity, D. Justice, E. Confidentiality. Nah, jadi ya teman-teman harus paham kalau autonomi itu adalah bagaimana kita memberikan pilihan ya kepada pasien itu sehingga klien itu yang akan memutuskan apa asuhan yang terbaik untuk dia. Itu adalah autonomi. Nah, jadi autonomi itu contohnya misalnya kita tawarkan ada beberapa jenis KB, baru dia yang memilih yang mana untuk dia. Itu adalah autonomi. Non malfisiensi itu adalah tidak melakukan hal-hal yang merugikan ataupun yang melanggar pelayanan ataupun kode etik kita. Itu adalah non malfisiensi, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kepada klien. Veracity itu adalah bersikap jujur, ya, memberikan informasi yang benar. Justice adalah adil ya, tidak membeda-bedakan klien berdasarkan kaya atau miskin atau berdasarkan agama dan lain sebagainya. Sedangkan confidentiality ini adalah kita menjaga privasi dan kerahasiaan ataupun informasi yang diberikan oleh klien atau pasien. Nah, jadi di sini karena dia ini ada keterangan dia presentasi puncak kepala tapi dia tidak segera merujuk, nah maka ini termasuk pelanggaran B ya, non malfisiensi. Karena jika diteruskan melahirkan di praktik mandiri bidan, ini bisa saja merugikan ataupun membahayakan baik nyawa ibu maupun nyawa janin. Yang bisa kita tolong itu adalah yang fisiologis ataupun yang normal ya, yang kalau di PT itu presentasinya letak belakang kepala. Kalau ini puncak kepala, ya puncak kepala itu artinya ubun-ubun besarnya yang diraba, ataupun presentasi dahi atau presentasi muka itu tidak bisa kita tolong, harus kita rujuk ya. Jadi jawabannya adalah B, non malfisiensi. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Welina Sembayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online, pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara mandiri.